Halo semua, selamat datang di channel Foresight. Yaitu di sini dan inilah Foresight. Oke, kali ini mungkin ya. Oke, kali ini di tahun yang baru, Happy New Year, selamat tahun baru dan Natal bagi yang merayakan. Bagi yang tidak merayakan tidak apa-apa. Jangan pernah menghakimi orang yang merayakan Natal karena tiap orang memiliki keyakinan dan pandangan atau persepsi yang berbeda-beda. Kita harus hargai perbedaan itu. Kedua yang ingin saya sampaikan, yang ingin gue sampaikan dulu, lama gue nggak bikin video. Kedua yang ingin gue sampaikan terkait baju gue, pakaian yang gue pakai hari ini gini, karena terus terang di sini panas banget. Sekarang gue berada di salah satu kota yang menjadi titik balik peradaban kehidupan gue, yang mengajarkan gue tentang apa itu keberagaman. Kemudian di sini memang agak panas sih, jadi tubuh gue harus menyesuaikan dengan kota ini. Ini gue udah pernah tinggal di kota ini 4 tahun yang lalu. Sekitar 4 tahun yang lalu dimulai dari 2016. Tubuh gue harus menyesuaikan ini. Gue gak mau menceritakan di mana tempat ini karena itu tidak penting. Ketiga, di sini gue sedang mengalami fase mengasingkan diri ya, atau hiatus, karena terus terang gua kemarin banyak pressure dari berbagai pihak, termasuk dari kebanyakan dari lingkungan. Makanya gua memutuskan untuk hibernasi lah istilahnya. Oke, di sini gua akan masuk ke episode BPH ya, berbagi pengalaman hidup dengan judul Self Appreciation. Jadi di tahun 2023 ini, sebelumnya 2022, banyak sekali hal-hal yang di luar dugaan terjadi di kehidupan gua dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dari mulai awal 2022 gua memulai menjalankan kuki di bidang yang berbeda, kemudian akhirnya ada panggilan haji yang gua ngerasa bahwa hal itu benar-benar di luar dugaan, dan mungkin ibadah ada sebuah panggilan itu gue merasakan itu dengan penuh kesadaran dengan kenyataan yang gue alami. Terkait self appreciation ini, gue merasa bahwa gue harus berterima kasih terhadap masa lalu gue dan masa kini gue untuk masa depan gue. Dalam artian, di sini gue akan bercerita banyak tentang pengalaman hidup gue, dari mulai sifat gua, dari mulai karakter. Beda ya, sifat dan karakter dua hal yang berbeda. Ini gue jelasin dulu. Sifat adalah bawaan sejak lahir, kalau karakter adalah hal-hal yang bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Sifat yang bisa dipengaruhi oleh lingkungan dan berubah menjadi sebuah karakter. Jadi karakter dinamis. Oke. Nah, di sini terkait self appreciation, terus panas banget. Terkait self appreciation gini. Jadi gua yang dulu ini kilas balik lah potret gua di masa lalu. Jadi gua ngerasa mengalami dua kehidupan. Yang pertama, kehidupan gua di masa lalu, dan apa yang disebut kehidupan gua di masa depan adalah permulaan gua di 2016. Jadi untuk teman-teman for club, gue akan bilangnya for club ya, sahabat-sahabat Foresight. Jadi
jangan pernah takut terhadap sebuah perubahan. Jangan pernah takut terhadap dinamika hidup. Jangan pernah takut terhadap perkembangan diri sendiri. Jadi maksud gue gini, ini gue sharing pengalaman aja karena judulnya BPH ya, berbagi pengalaman hidup. Ini gue dulu yang hidup, maksud gue yang awal lahir pas brojol gitu, lahir ke dunia dengan fitrah, dengan suci. Gue tidak menangis layaknya bayi pada umumnya. Entah, gue gak tahu psikologi menerjemahkan kenapa bayi menangis ketika lahir. Bisa tanyakan ke psikologi langsung. Gue tidak menangis, tidak langsung menangis ketika gue lahir. Alhasil pada waktu itu, ini true story ya, dari cerita dari dua orang tua gue. Jadi Paraji, kalau istilahnya itu Paraji itu orang kesehatan di kampung lah istilahnya. Si ibunya itu bertanya kepada si bapaknya. Ada ibu bertanya pada bapak, bukan ada istri bertanya pada bapak, bertanya pada suaminya. Jadi dia bertanya, bapak ini kenapa anaknya tidak menangis layaknya bayi pada umumnya? Si bapak langsung menjawab dengan ketenangan, ya sudah gak apa-apa, urus saja si ibu yang melahirkan, bagian si bayi biar bapak yang mengurus. Singkat cerita selesailah, dan akhirnya si bayi pun menangis. Aku di masa lalu pun menangis akhirnya. Singkat cerita, setelah terungkap ternyata tubuh aku terlilit bayi ari-ari. Tubuhku terlilit ari-ari. Entah apapun mitos itu, entah apapun itu sains atau ilmu kedokteran, mungkin mereka yang lebih kompeten dan bisa menjelaskan itu. Jadi akhirnya terlilit. Setelah lilitan ari-arinya dibuka, suara bayi pun terdengar, wah itu akhirnya bersih. Konon katanya gue nggak pernah semerepotkan itu tentang sebuah kelahiran, tentang sebuah persalinan. Gue lahir dari rumah tetangga gitu, rumah kesehatan tetangga. Jadi rumah ini rumah nenek gue, nah ini ada gang, nah ini nih rumah para jinnya di sini. Sebelah utara rumah nenek gue. Setelah lahir, gue nggak merasa kejadian itu sebagai sesuatu yang mengherankan, karena ada juga kejadian itu di tempat lain, bahwa kemudian gue bersama saudara gue memiliki perbedaan sejak awal lahir. Mereka yang lahir dengan normal, maksud gue normal pada umumnya ya, menangis dan berteriak. Gue tidak menjadikan sesuatu itu sebagai kekurangan gue, tapi menjadi itu sebagai nilai bahwa sejak lahir pun gue tampil beda. Entah itu memang dikaruniai oleh Sang Pencipta seperti itu ataupun tidak, we never know gitu, gue nggak tahu lah. Yang jelas akal sehat gue berkata bahwa sejak lahir gue tampil beda. Stop sampai di situ. Akhirnya gue tumbuh dan berkembang dari keluarga yang survive, dalam artian nyokap gue memang orangnya berada gitu, cukup lah, tapi dia tidak sebanyak itu mendapatkan dalam artiannya harta dari orang tuanya atau dari nenek gue.
Jadi orang tua gue paling minim lah. Bokap gue lebih minim lagi, bahkan bisa dikatakan miskin. Ya sampai di situ akhirnya dalam kerjaan gue berkembang sampai gue masuk taman kanak-kanak. Teman-teman kanak-kanak ini dia baik lagi tadi, gue mengalami krisis identitas sampai pada saat gue masuk elementary school. Nah sejak zaman elementary school gua masuk ke ruang lingkup sekolah yang sekarang ternyata sekolah itu menjadi sekolah elit di kabupaten kota gua. Sekolah gua ternyata menjelma menjadi sekolah favorit pada waktu itu dan sampai sekarang. Dan gua adalah salah satu orang yang siswa yang di zaman SD mendapatkan perilaku penindasan lah ya, atau penjajahan atau kaum yang tertindas, dimana gua selalu ditalapung lah kalau bahasa Sundanya, atau gua dikatakan rasis pada waktu itu, dipukul lah dan lain sebagainya. Itu di eksternal lingkungan gua, di internal lingkungan gua, di internal keluarga pun gua mendapatkan pressure, atau karena pada waktu itu emang keluarga gua lagi survive-nya nih di tahun 2021 lagi survive-nya keluar dari jeratan ekonomi gitu, ekonomi susah lah. Keluarga gua tuh jadi seolah-olah dianggap terbelakang lah, atau dianggap miskin lah, mungkin serba kekurangan, sehingga timbul kejadian body shaming di keluarga internal gua. Ini gua bercerita ini nanti akan paham di akhir cerita apa esensi dan sensasi dari cerita ini, dan semoga memberikan insight buat para folklore ke depan. Nah, gue mendapatkan body shaming tentang mata belah gue di masa lalu di internal keluarga yang disebut bolotot lah istilahnya. Itu bolotot itu dalam arti bahasa Sunda yaitu bermata besar. Jadi gue hidup dari lingkungan yang sudah memberikan pressure sejak kecil gitu. Sampai gue SMP pun masih melakukan yang sama, karena gue masih di sekolah yang ruang lingkupnya sama. Jadi gue dari TK, elementary school, junior high school sampai senior high school pertengahan kelas 2 gue di satu pesantren yang sama dan lingkungan yang sama. Di SMP pun paling parah tuh di SMP gue sampai istilahnya tuh disiksa lah atau dianiaya mungkin lebih tepatnya oleh lingkungan gua, sampai pada saat gua masuk di senior high school di sekolah pesantren yang sama, gua kelas 2 dan akhirnya gua berhenti sekolah dengan hal konyol. Gua gak akan terlalu banyak cerita tentang hal konyol itu karena hal konyol itu terjadi akan gue tuang di buku gue. Lanjut, gue akhirnya pindah sekolah dan dari situlah kehidupan transisi gue, dalam artian gue mengenal apa itu perempuan, gue mengenal karena sebelumnya emang gue dipisahin, laki-laki perempuan dipisahin, dan gue pindah ke sekolah umum masih berbasis agama, religion, bahwa kemudian gue mengenal apa itu yang disebut lawan jenis dan
Disitulah first love gua, dan tidak berhenti di situ. Di zaman SMA pun, karena masih banyak ya, meskipun sama-sama lah tapi beda istilah, gua masih tetap apa namanya, diberlakukan hal yang sama namun dengan kadar yang lebih sedikit. Hanya gue selesai di apa namanya di 2000 di zaman sekolah gue kuliah gue di salah satu kampus teknik di Bandung. Dari situ gue berusaha untuk mengenal diri gue, dan belum sampai saatnya yang gue keluar. Gue tidak pernah terlepas ini pressure dari apa yang disebut PTN dan PTS, terlepas apa yang disebut kompetisi atau persaingan. Cuman gue ngerasa bahwa it's me gitu, ini gue dengan cara hidup gue, dan gue berhak menentukan arah hidup gue kemanapun kehidupan gue melangkah, karena yang akan bertanggung jawab terhadap kehidupan gue adalah diri gue sendiri. Gue ngulang lagi di 2015, gue sekolah kampus terbaik Islam di Malang. Dari situ gue keluar lagi, dan sempat gue ceritakan juga di video sebelumnya tentang 3 faktor yang akhirnya menentukan kehidupan gue di masa depan. Pertama adalah air mata ibu, kedua adalah tekad seorang ayah, ketiga adalah langkah hidup yang gua pilih. Akhirnya di 2016 gua hadir dengan menjalani dengan penuh pengharapan. Dari sini titik balik itu dimulai, dan gua berterima kasih terhadap gua di masa lalu yang tadi disebut appreciation adalah gua akhirnya mengenal, gua melewati serangkaian beberapa proses yang mungkin belum tentu bisa dialami oleh orang lain. Gua mendapatkan privilege. Menurut gua definisi privilege adalah ketika seseorang itu bisa mendapatkan sesuatu yang orang lain belum tentu bisa, entah itu kurang atau lebih, entah itu besar atau kecil, entah itu tinggi atau rendah. Yang jelas mendapatkan hal yang berbeda, yang menurut dia memiliki jalan cerita dia. Nah, di 2016 ini gue ngerasain bahwa ternyata gue yang setidak percaya diri itu terhadap seorang perempuan, yang gue ngerasa bahwa gue minder, yang ngerasa gue takut dengan kamera, yang ngerasa gue tidak bisa berbicara di depan umum, yang ngerasa gue bahwa gue bodoh mungkin, yang ngerasa gue bahwa gue serba kekurangan, yang ngerasa gue apapun itu, it's anything yang gue lakukan di masa lalu adalah bentuk untuk gue mengenal diri gue. Wujudnya adalah bagaimana gue bisa beranjak dan tumbuh ke arah yang baik. Dan di 2016 gue buktikan, gue akhirnya menjelma menjadi seorang yang mungkin gue adalah tipe orang yang percaya akan masa depan. Ya, gue percaya burung phoenix saja untuk dapat bangkit dari abu dia terbakar. Gue gak tahu ini quote siapa. Ini gue juga dapat di IG atau di TikTok, gue lupa. Jadi yang jelas kutipan itu kayak gini: burung yang hinggap di ranting tidak pernah takut jatuh karena dia percaya terhadap sayapnya. Dalam artian gue yang beberapa kali jatuh dan mengulang kuliah, gue tidak pernah takut akan hal itu, karena gue tahu dan gue yakin terhadap kemampuan gue, dan gue menambahkan masa depan itu terhadap diri gue di masa depan. Dalam artian gue yang dulu seolah-olah ingin mendapatkan pengakuan, mendapatkan validasi karena mungkin pressure itu, gue yang peka terhadap orang. Gue ngerasa bahwa gue ingin selalu terlibat, yang gue ngerasa selalu
ingin berperan yang apa ya, panas banget anjir. Aduh, yang gua ngerasa bahwa di masa lalu gua lebih ingin berkorban untuk orang lain. Seketika berubah drastis di 2016. Gua belajar tentang apa itu menghargai orang lain, gua belajar tentang menghargai diri gua sendiri, gua belajar batasan tertentu atau boundaries, bagaimana gua bertindak, bagaimana gua mengambil keputusan. Gua akhirnya setidak percaya itu terhadap orang, trust issue, entah itu karena piutang, entah itu karena ekspektasi gua terlalu tinggi, entah itu karena memang gua menyandarkan harapan itu terhadap manusia, dan ternyata itu semua salah, ternyata semua itu keliru, dan akhirnya gua berubahlah di masa depan, yaitu di 2016. Gua gua mencoba untuk mengenali diri gua lebih dalam. Gua mengenalkan gua membungkam apa yang disebut krisis identitas, dan gue membuktikannya itu di 2016. Oke, perubahan ada perubahan nggak apa-apa, untuk arah yang baik, yang lebih baik nggak apa-apa, nggak perlu perubahan. Gue loh yang dulu tidak percaya diri itu akhirnya percaya diri. Gue yang sebodoh itu dibodohi orang, artinya bukan membodohi orang ya, tapi gue mengabaikan itu. Gue yang pada waktu itu membutuhkan validasi yang ternyata sifatnya sementara, yang sifatnya temporer, yang seketika itu juga gue gue bodo amat. Gue yang waktu itu ingin mendapatkan pengakuan, akhirnya gue mengabaikan itu. Ini gue tampil bebas, gue tampil lepas, gue menghargai diversity. Ternyata bahwa kemudian ketika kita mengambil contoh analogi, gue pada waktu dulu gue gak mau basah, padahal gue main air. Sebenarnya itu kan gak bisa ya. Kalau main air ya konsekuensinya basah ya. Kalau ingin gak basah ya Anda jangan main air. Akhirnya gue mencoba merasionalisasi itu. Gue mencoba untuk menerima sebuah rasionalitas gitu. Dalam artian ya gue mencoba untuk membatasi hal-hal yang menurut gue mengganggu kehidupan gue, entah itu fisik gue atau psikis gue. Ternyata itu benar. Gue yang dulu gak percaya terhadap, abaikan omongan orang, bla 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 bla, kamu jangan peduli terhadap orang, jangan menggantungkan. Gue dulu gak percaya diri, gak percaya tentang itu. Gue gak percaya apa yang dia katakan Jack Ma pada waktu itu, yang kayak gitu, yang jangan dengarkan orang, jangan sampai orang bodoh mematahkan semangat Anda. Gue gak percaya itu. Sampai pada saat gue membaca buku kutipan Joseph Campbell, ikuti kebahagiaan Anda, maka alam semesta akan membuka pintu bagi Anda di mana tadinya hanya ada dinding, dan akhirnya dinding itu roboh. Gue yang ngerasa bahwa kok gue buruk ya. Gue sadar diri dan melewati itu. Bahwa kemudian keburukan itu gue pikir, gue cerna, keburukan itu menjadi rugi, ya gue tinggalkan. Gue perbaiki karena gue percaya gue gak akan pernah bisa membahagiakan semua orang. Bahwa kemudian kebahagiaan semua orang bukan tanggung jawab gue. Dan tentunya gue gak akan pernah bisa maksa orang untuk setuju dengan gue ternyata. Dan gue pun gak akan pernah menjadi orang lain untuk setuju dengan mereka gitu. Ya gue akhirnya menjadi diri gue sendiri. Gue akhirnya berpenampilan biasa, sederhana, yang awalnya ya mungkin dikatakan glamor atau royal lah,
ya gue tampil sederhana. Itu yang buat gue nyaman. Dan ternyata apa? Dan ternyata lingkungan mempengaruhi. Gue menjelma, lahir kembali yang mungkin sebagian orang mengatakan bahwa itu reinkarnasi. Dan di kota inilah gue hidup, dan di kota inilah gue tumbuh. Dan ternyata tidak semua orang bisa tumbuh dan bakal bersamaan. Tiap orang punya timing masing-masing. So menurut gue sangat bersyukur terhadap sebuah proses gue bersyukur terhadap apa yang terjadi di masa lalu, bahwa kemudian itu menjadi jalan cerita hidup gue. It's okay, no problem gitu. Yang penting kita konsekuensi terhadap hal itu. Orang mengatakan bahwa gini loh hidup belum tentu. Orang memberikan mentor A B C D E F G, kalau kamu H I J K L M N, ya nggak akan sinkron. Yang akan tahu tentang diri kita adalah diri kita sendiri gitu. Makanya pentingnya self appreciation, entah itu di masa lalu, entah itu memaafkan masa lalu, entah itu menerima sebuah keadaan, bahwa yang berhak menerima diri kita adalah diri kita sendiri. Apa yang disebut dunia adalah pengusung daerah, ya kita yang bermainnya gitu loh. Kita yang menjadi seorang seniman, kita yang menjadi seorang maestro gitu. Orang berkata, apa ya? Hadang. Orang berkata, wah mimpi lu terlalu besar, wah angan lu terlalu tinggi, wah A B C D E F G. Ya gak apa-apa, itu hak dia untuk berbicara. Hak gua adalah untuk merealisasikan apa yang gua inginkan, apa yang gua harapkan, dan apa yang akan gua jalani, dan konsekuensi yang akan gua terima di masa depan. Dan akhirnya terbukti. Orang yang mengatakan bahwa gak akan pernah lulus kuliah, gua lulus loh. Orang yang mengatakan bahwa gua yang dulu dimanja oleh orang tua gua jangan pernah jauh dari orang tua, wah buktinya gua bisa tumbuh jauh dari orang tua gua. Bahwa kemudian orang-orang mematahkan semangat gua, ternyata dia belum tentu lebih baik. Bahwa mereka mengatakan kita lebih buruk, ya hak mereka untuk berbicara. Asal jangan sampai hak kita, kehidupan kita dirampas, dilarang oleh mereka. Itu yang keliru. Nah akhirnya gue menjelma menjadi seseorang yang merasa memiliki kebebasan, yang berpandangan sebegitu luasnya. Dalam artian mereka bisa berbicara kebodohan tentang gua di masa lalu, ya gak apa-apa. Karena kebodohan gua yang pernah gua lewati mungkin belum Anda lewati, dan bisa aja Anda melewati kebodohan Anda dan itu dibodohkan oleh saya atau orang lain, dan gua tidak meminati itu. Karena gua sadar diri ya, gini, hal yang gue takutkan sebenarnya salah satunya adalah ketika gua tidak percaya terhadap diri gua. Yang kedua adalah gua meminimalisir untuk merendahkan atau mengolok-olokkan atau menjelek-jelekan orang lah. Karena gini. Karena gue percaya manusia itu butuh bahan bakar. Dan gue percaya manusia akan selalu terngiang dengan sebuah kegagalan, dengan sebuah rasa negatif, dengan sebuah kesalahan, dengan sebuah kekeliruan. Yang itu yang akan nge-push gitu. Itu yang akan menyulut semangat kita di masa depan. Dan gue meminimalisir itu pertama karena gue tidak ingin memilih untuk mengolok-olokkan mengolok-olokkan orang lain. Di samping itu, tiap orang ini cara gue berpikir ya. Kan gue lahir dan hidup besar dari sebuah rasa negatif di masa lalu. Kita sebut keburukan di masa lalu lah. Yang membuat gue akhirnya menjadi baik. Ke arah yang lebih baik. Contoh, gue tamat kuliah. Contoh, gue bisa ke Bali gratis. Contoh, gue bisa juara 2 kejar mimpi bisnis idea competition. Itu belum tentu loh bisa diraih tanpa gue gagal dulu. Nah itulah yang disebut proses gitu loh. Itu loh yang disebut serangkaian perjalanan gitu. Bahwa kemudian perjalanan selanjutnya menunggu kalian di masa depan gitu.
Kita nggak bisa loh ngontrol waktu kayak main game. Kita pause terus kita mikir dulu, nggak bisa. Hidup akan selalu berjalan, dan melangkah adalah pilihan kita. Melangkahnya entah itu lebih cepat, lebih lambat, entah itu melangkah ke kanan atau ke kiri, entah itu lurus atau putar balik. Anda yang berhak menentukan itu. Ya balik lagi tentang self appreciation, kita harus kita harus lebih banyak memberikan energi positif, sekalipun kenyataan dan lingkungan menumbuhkan atau memberikan energi negatif. Dalam artian gini, ini yang gue alami ya, ini true story. Ketika seseorang dianggap atau tidak disukai oleh sekelompok orang atau seorang yang lain, sampai kapanpun ketika kita melakukan hal yang baik kan tetap dianggap gak baik, dianggap jelek aja. Yang itu yang gue alami di masa lalu. Sedangkan prestasi yang gue torehkan di masa depan tidak berlaku bagi mereka. Dan menurut gue, kita nggak perlu ini gue berbicara di YouTube saja ya. Gue nggak berbicara secara langsung. Gue gak pernah ngomong secara langsung. Koreksi jika gue salah, tanya sama orangnya. Gue gak pernah lo ngomong langsung, ini lo enggak. Dan itu gak penting. Ya kita hidup dan berkembang di lingkungan yang menurut gue itu menyehatkan, baik secara fisik atau psikis. Dan itu pilihan. Jadi jangan sampai kita menyalahkan atau menyalahkan sebuah kenyataan, wah kita bla 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 bla. Kita menyalahkan orang yang tidak memakai kerudung, orang yang memakai baju seksi, yang belahannya kelihatan, yang celananya segini. Tapi isi otak dan mata kita tidak kita kendalikan. Hal-hal yang ditampakkan oleh orang lain adalah pilihan mereka. Jangan menyalahkan apa yang menjadi pilihan hidup mereka gitu loh. Ya kita aja ya gini loh. Ya dia tidak memakai kerudung dengan akhirnya memantik syahwat kita. Ya kita kendalikan syahwat kita dong. Yang mengendalikan apa yang menjadi hak mereka. Mikir gitu loh maksud gue. Bahwa kemudian orang ya maksud gue gini, selama hal itu tidak bertentangan dengan norma, selama hal itu tidak bertentangan dengan etika, selama itu tidak merugikan orang lain, sah-sah saja. Jadi jangan hanya karena orang lain berperilaku A, kita menimbulkan aksiom gitu, kenyataan yang benar tapi tidak ada pembuktiannya, bahwa kemudian memang yang tidak memakai kerudung, yang belahannya kelihatan, yang celananya pendek, memang sebagai seorang manusia syahwatnya meningkat atau syahwatnya dapat, ya nggak apa-apa, itu kan manusia gitu. Ya selayaknya manusia sendiri, apakah dia akan memilih? Ya ini pilihan di sini nih yang menjadi ambang batas, yang jadi sekat pembanding antara orang yang bijak dibanding dengan orang yang bajak. Dia menyalahkan pakai kerudung neraka bla bla bla. Lah emang yang kita katakan, misalkan yang barusan aku katakan, yang barusan gua katakan, akan menjamin kebaikan kita diterima? Enggak akan yang ngejamin itu. Pandangan lain tentang orang mengatakan, orang menggunakan menggunakan dogma-dogma atau pemikiran-pemikiran atau mungkin riwayat-riwayat tertentu, yang riwayat itu menurut gua bertentangan dengan apa yang dia
apa yang dia alami, ya apa yang dia mau berbeda dengan apa yang dia makan, kalau kata Dennis Sumargo gitu. Dalam artian gini, ini contoh tentang perayaan tahun baru ya, atau misalkan ulang tahun. Perayaan tahun baru memang diidentikan dengan bangsa Romawi, memang diidentikan dengan bangsa non-Islam. Bahwa kemudian ada riwayat yang timbul. Ketika suatu kaum mengikuti tradisi kaum yang lain, maka koreksi jika gue salah, jika kaum A mengikuti tradisi kaum B, maka kaum A itu layaknya seperti kaum B. Maksud gue gini, ketika ini gue agak masuk ke daerah yang rawan ya, di pinggir jurang. Maksud gue gini, ini orang Islam mengatakan bahwa jangan pernah merayakan tahun baru karena itu adalah kebiasaan umat Romawi dan Kristiani. Tapi dia lupa, dia menggunakan sosial media, TikTok, Instagram, dia menggunakan produk Apple, Samsung. Yang dia nggak sadar itu tuh buatan bangsa mana. Jadi jangan setengah-setengah. Anda mengatakan ini kafir, Anda mengatakan ini. Tapi Anda sendiri memakan apa yang Anda ucapkan. Jadi jangan sampai. Jadi gini loh, berpandangan dulu sebelum berbicara gitu. Karena kita tidak tahu ternyata yang kita bicarakan adalah yang telah kita makan atau kita jilat sebelumnya. So, tentang perayaan Natal, perayaan yang ini menurut entah itu Natal, entah itu umat Kristiani atau umat Kristiani, umat Yahudi, umat luar non Islam mengatakan itu bahwa Islam gini, ya udah nggak apa-apa. Tentang Islam mengatakan ini, ya udah nggak apa-apa. Tiap orang memiliki keyakinan di dalam masing-masing gitu. Toh agama, toh Sang Maha Pencipta aja tidak pernah merasakan itu. Dalam artian gini ya, ini disclaimer dulu, itu pilihan gitu loh, pilihan hidup seseorang. Ketika manusia dilahirkan, ya balik lagi tadi ke cerita gue, akhirnya itu fitrah suci, nol, putih. Ya orang ingin menjadi A, ya itu hak orang gitu. Bahwa neraka dia bukan urusan kita, kenapa kita yang repot? Bahwa berpandangan bahwa ya udah, jika memang orang berkata kenapa nggak merayakan tahun baru, misalkan nih orang berkata kenapa nggak merayakan tahun baru, si A berkatanya ke si B, si B tinggal si A si B merayakan tahun baru. Si A bertanya, gini gue ulangi, si B merayakan tahun baru. Ya udah, menurut dia merayakan tahun baru adalah yang kita mungkin tidak ketahui, yang tidak mungkin si A, adalah bentuk rasa syukur bahwa dia masih diberikan kesempatan gitu. Ya mindsetnya, dia diberikan waktu untuk berbuat baik di tahun 2023. Bisa aja orang berpandangan seperti itu. Bukan berarti dia diidentikan dengan kaum yang lain. Menurut gue itu enggak. Ini cara berpikir gue ya. Enggak seperti itu. Ya cukup ketika kenapa merayakan tahun baru. Ya apakah perlu dijawab sendiri itu? Menurut gue enggak juga. Bahwa kemudian butuh penjelasan itu, ya tinggal ngobrol aja. Jangan sampai menghakimi bla kaumnya, janganlah. Toh si A juga tadi akhirnya seperti itu, bilang merayakan tahun baru, ya udah gitu. So ya balik lagi tentang self appreciation, itu tadi selingan aja. Pesan yang ingin gue sampaikan dari video ini adalah ya kita ingin menghargai orang lain, hargailah diri kita.
Dan dengan menghargai diri kita, kita akan lebih mudah menghargai orang lain. Hargailah setiap proses, tidak hanya menghargai hasil, karena hanya karena menghargai hasil kita akan lebih mudah kecewa. Dan yang paling penting, kepada siapapun, terhadap apapun, ingat tiap orang tuh punya pilihan masing-masing, dan itu adalah salah satu cara untuk menikmati bahwa perbedaan adalah sebuah keindahan dan karunia yang terjadi di alam semesta ini, dan tidak sepatutnya diperdebatkan itu. Terima kasih sudah menonton channel Foresight. Like jika Anda suka video ini, dislike jika Anda tidak suka video ini. Jangan lupa subscribe, temukan keseruan di kolom komentar. Selamat ketemu di video selanjutnya. Yaji di sini, dan inilah Foresight. Happy New Year 2023. Adventure awaits. Artinya apa? Artinya petualangan terbaru menunggu kalian di masa depan. Dadah.